Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Amin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala muslimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ridhaillah wa bi syafaati rasulillah wa bi syafaati umul Qur'an wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruh ibu bapak kita jami'il muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat yang telah banyak mewakafkan buat masjid ini, baik materi, fisik, jasmani, yang memakmurkan masjid ini. Para bapak, para ibu, berkah dunia, berkah akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ala al-fadaili wal karamat. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahu adzim. Para ayahanda yang teramat mulia, para bunda yang Allah sayangi, sepuh bin sepuh, para orang tua tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM beserta seluruh jajaran dari Masjid Nurul Ikhlas, para tuan imam, para muadzin, para marbot. Mudah-mudahan berjumpanya kita di tempat yang mulia ini merupakan sebuah perjumpaan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur saat ini Allah masih karuniakan kita waktu, Allah masih karuniakan kita usia. Berapa banyak orang ternyata bukan hanya bangun di tempat tidur, tapi bangunnya di rumah sakit. Banyak juga orang ternyata bangun bukan di tempat tidur, tapi dibangunkan oleh malaikat munkar nakir di kuburan. Ustaz, meden-medeni, nakut-nakutin, bukan meden-medeni. Karena tak
takdir dari Allah tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu Allah yang berikan sekarang kepada kita inilah yang terbaik. Bahkan ketika jasad tubuh ini ada sekarang dipakai ibadah, maka inilah nikmat yang terbesar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ada dua malaikat yang serah terima jabatan harian, malaikat siang dan malaikat malam, belum mau keluar dari masjid ini. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, ketika ada sebuah masjid diselenggarakan sholat berjamaah, maka ke belakangnya ada 10.000 saf malaikat mengikuti. Ini bicara gaib. Satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi alam marja pada bumi ini. Satu sayap. Bumi ini kan kecil, ada lagi bulan, ada lagi Merkurius, ada lagi Venus, ada lagi Pluto, Jupiter, apalagi. Bahkan benda sebesar matahari menurut para ahli astronomi kurang lebih 4 miliar alam semesta benda sebesar matahari. Ibu pernah lihat? Belum, saya belum lihat. Saya lihat di Google. Benda sebesar matahari jumlahnya di atas 4 miliar. Kalau kita ngeliatin di alam marja pada bumi ini, bumi yang kita tinggali segede kacang hijau, matahari segede bola basket. Sekali lagi analoginya itu, bumi yang kita tinggali segede kacang hijau kecil, matahari segede bola basket. Lah kalau matahari segede bola basket, bumi yang kita tinggali segede kacang hijau, terus Asep segede apa? Bapak Ibu segede apa? Setitik debu di gurun Sahara pun tidak. Makanya ketika jadi manusia, bahasa apa orang-orang Jawa pernah bilang, ojo dumeh, jangan sombong, diciptakan dari air hina, kemana-mana membawa kotoran, mati jadi bangke. Apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah? Maka alhamdulillah ya Rabb, apa yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, setelah beres acara ini kita melaksanakan aktivitas-aktivitas lagi, menyangkut keluarga, menyangkut sosial, menyangkut kewajiban. Ya Rabb, berilah kami ridho-Mu. Tidak semuanya dapat ridho, walaupun semuanya dapat rahmat. Ada Pak Rahmat di sini? Ada Pak Rahmat? Nama Pak Rahmat ada? Nggak ada yang jawab. Nggak ada. Tidak semuanya dapat ridho, tapi insya Allah semuanya dapat kasih sayang Allah. Baik PKI, baik komunis, mohon maaf Konghucu, Hindu, Protestan, Buddha, Katolik, semua dapat rahmat Allah. Tapi untuk dapat ridho ini yang mahal. Makanya carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Curahan salawat masalah terlimpahkan kiranya pada manusia yang paling mulia di muka alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, saya harus baca kitab, tapi zaman sekarang kan kalau bawa kitab gede banget gitu Pak, maka saya bawa handphone saja. Ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di bawahnya kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Syaraf Yahya bin Zakaria bin Hasan bin Husain An-Nawawi, lahir 676, wafat 676 Hijriah. Beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin, banyak sekali kitabnya.
676 Hijriah, sekarang 1446 Hijriah. Udah 800 tahun kitabnya dikarang, tapi masih diingat saja. Apa artinya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Catat kehidupan ini di dalam buku kehidupan ini dengan tinta emas. Maka suatu saat kehidupan itu akan dibuka oleh anak cucu mantu kita atau generasi setelah kita. Betapa bangganya ketika anak cucu mantu kita membuka file-file kehidupan dengan tulisan yang sangat indah, dengan isi yang begitu sangat indah, maka suka membacanya sampai hatam bolak-balik, tidak pernah juga puas, baca lagi. Ya Allah, saya bangga dengan ibunda saya bangga dengan ayah saya. Ketika masih kecil saya digeret untuk ke masjid, ngantuk juga saya, dipaksa ayah saya, bunda saya untuk sholat berjamaah. Sekarang ayah saya sudah tidak ada, sekarang ibunda saya sudah wafat, mereka semua sudah berada di dalam tanah. Apa kata anak kita? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ayah, perjuangan bunda untuk membela agama Allah, menyebarkan agama Allah. Masya Allah, file kehidupan. Ada juga, jangankan untuk membaca, jangankan untuk menelaah, jangankan untuk membuka file-file kehidupan oleh anak kita, ngelihatnya saja juga udah malu. Kenapa? Tulisannya merah semua, banyak tip kotor lagi. Kehidupan kita akan dibaca oleh orang. Maka yang ditulis oleh Imam Nawawi menjadi mutiara-mutiara kehidupan senantiasa, udah 700 tahun masih. Makanya dibacakan suratul Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi lil Imam Syekh Syaraf Yahya Zakaria bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Bapak yang buka download di handphone hadis arba'in yang keempat. Saya bacakan teksnya, mudah-mudahan, karena panjang juga ini teksnya, mudah-mudahan kalau tidak selesai sekarang bisa diundang lagi bulan depan. Itu juga kalau panitia undang, kalau enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abdi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dari Abi Abdurrahman, namanya adalah Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat Rasulullah. Suatu saat, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan ayat kepada saya. Ya Rasul, bagaimana sih? Panjenengan ini kan yang diturunkan Al-Quran oleh Allah, sahibu syariahnya panjenengan, pelaku dari Quran adalah panjenengan. Masa saya baca? Enggak baca. Artinya apa sunnahnya di sini? Sunnah mendengarkan bacaan ayat Quran orang lain. Dengar. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang yang sedang membaca Quran, dengarkan, sama dengan yang baca. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Quran oleh Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti di yaumul qiyamah ada nabi menghadapi pengadilan Allah, nabi menghadapi pengadilan. Jadi bukan hanya orang biasa yang menghadapi pengadilan, nabi menghadapi pengadilan.
Bukan tujuannya untuk dimalu-maluin, ini sebagai rasa keadilan Allah. Nabi diadili. Ada yang bawa umatnya banyak sekali, umatnya di belakangnya. Ada yang tidak bawa umat sama sekali. Dan semuanya itu Nabi itu kan dalam hadis Bukhari ada 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Nabi Adam, setelah Nabi Adam, Nabi Sis, pengganti Qabil yang dibunuh Habil. Ada keturunan ke-6 kalau tidak salah, namanya Nabi Syed. Nabi Syed, ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel. Boleh Bapak tuh nama Nabi, nama anak cucu siapa? Daniel. Lu kok Daniel kayak orang barat? Ada nama Nabi Daniel, Nabi Samuel. Ustadz, saya mau kasih nama dari malaikat, boleh nggak buat cucu? Boleh, ya bilang. Siapa namanya? Ridwan. Oh, cakep. Ridwan berarti ridho Allah teramat banyak. Ustaz, kalau anak saya dari malaikat boleh siapa? Ijroil. Tar dulu, Ijroil namanya Ijroil. Bapaknya sakit di kampung. Alhamdulillah anak bapak dari Jakarta sudah datang. Siapa? Ijroil. Kirain anaknya ternyata malaikat pencabut nyawa. Itu repot juga. Maka orang Jawa bilang Asmo Kinaryo Joko, setiap nama adalah doa. Kasih nama doa anak kita yang cakep. Ustaz, alhamdulillah anak saya dikasih dari Al-Quran. Ustaz, siapa namanya? Abdul Jahannam. Jahannam memang ada dalam Quran, tapi hati-hati, setiap nama adalah doa. Jadi kasih nama yang bagus. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang ibu-ibu sekarang, bapak sekarang yang milenial nyarinya dari Google. Jangan tanya dari Google, tanya kepada orang yang ngerti, orang yang paham. Setiap nama jadi doa. Bahkan saya dapat sebuah kitab tadi malam saya baca. Kalau ada nama Ahmad Muhammad dengan tapaulnya kepada Nabi Muhammad, maka anak itu dipastikan masuk surga nanti. Amin. Ya Allah, kalau ada nama diambil nama Ahmad, Muhammad, Abdurrahman, Abdurrahim disandarkan dengan Asmaul Husna, maka dipastikan itu anak masuk surga. Masya Allah. Dari namanya saja Nabi Muhammad sangat luar biasa. Berapa yang dimuliakan Allah? Ini kapan selesainya ini kalau begini? Suruh jam berapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika para nabi itu disidang, Nabi Muhammad sudah beres. Hasbuka ya Abdullah bin Mas'ud. Cukup selesai kau membaca Quran ya wahai Abdullah bin Mas'ud. Air mata Nabi Muhammad ngembang ininya. Air mata, tahu ngembang Bu? Air matanya di matanya itu mau keluar. Ya Rasulullah, kenapa? Ternyata jangankan nanti para nabi pun diadili di hadapan Allah. Terus yang menjadi saksi semuanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini beliau terdiam. Para nabi saja disidang. Jadi masya Allah, bagaimana dengan kita? Kemudian radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu kepada Abdullah bin Mas'ud qala. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hadatsana telah mendapatkan pembicaraan kepada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqu, wa huwa lan hale utawi baginda Rasulullah, maksud kok pakai bahasa Jawa saya, as-shadiqu, beliau adalah shadiq, pelaku kebenaran. Jadi setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tingkah laku shadiq, beliau benar. Dan masduq, dibenarkan, tingkah lakunya dibenarkan karena yang dibawa adalah Al-Qur'anul Karim. Padahal saya Asep kadang-kadang ngomong gak sesuai dengan omongan. Ya Allah, berilah kami kesesuaian dalam pembicaraan ini dengan tingkah laku kami ya Rabb. Shadiqul masduq. Inna ahadukum sesungguhnya
Salah satu di antara kamu sekalian yujma'u khalquhu. Yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi, berada mohon maaf di rahim perut ibu arba'ina yauman, 40 hari. Mohon maaf 40 hari dari sperma bersatu dengan ovum 40 hari. Nutfatan thumma yakunu alaqatan, kemudian 40 hari jadi darah. Alaqatan segumpal darah, misla dalika thumma yakunu mudghatan, 40 hari jadi bentuknya segumpal daging. 40 hari jadi berapa? 40 120. Kemudian dalika summa yakunu mudghatan mithla dalika summa yursalu ilaihil malak. Summa kemudian yursalu diutus ilaihi kepada janin yang ada di perut ibu itu al-malaku, seorang malaikat. Fayamfukhu fi, ditiupkan ruh di 4 bulan 40 jadi 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan. Maka ada istilah 4 bulan. Ada 4 bulanan. Di sini ada 4 bulanan. Ibu-ibu kalau lagi ngandung ada 4 bulanan. Ada 7 bulanan. Ada. Yang benar 4 bulanan atau 7 bulanan? Dua-duanya benar. Kalau bisa tiap hari ustadznya biar terus ngaji, diundang lagi. Berapa yang dimuliakan Allah? Kenapa dengan 40 hari? Kenapa dengan 4 bulan? Nih di sini. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan fihi kepada janin, di dalam janin ruhnya. Wa yu'maru bi arba'ati kalimat, kemudian diperintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat beberapa catatan yang harus diberikan. Bikatbi, takdir di sini. Apa? Rizkinya dicatat di usia 4 bulan kandungan. Wa ajalihi, ajal apa ajal? Kuota. Apa kuota? Masa aktif, umur, diberikan umur di situ. Bukan kematian. Ajal itu kuota, jatah kontrak hidup. Ada jatah kontrak hidup panjang, pernah saya sampaikan. Nabi Nuh Adam alaihissalam 970. Tanya sama Allah, ya Allah, setelah aku ada nggak nabi yang pendek umurnya? Kata Nabi Adam, ada. Siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Ya sudah ya Allah, berikan ajal, kuota, saya bisa dijual belikan kayak kontrak gitu. Masa aktifnya itu pulsa, kuota, diberikan jatah umurnya Nabi Adam kepada Nabi Daud 40. Udah sampai 930 Israel udah datang. Loh, kok sudah datang Israel? Memang kenapa? Bukankah saya masih lama 70 tahun lagi, 40 tahun lagi? Turun sebuah ungkapan hadis bagi Rasulullah, ya Adam menfanasi, Nabi Adam lupa. Makanya kita keturunan Adam kadang suka lupa. Ibu suka lupa, Bu? Kayaknya kalau belum sarapan begini nih bapak-bapak ibu-ibu. Pernah lupa, Bu? Pernah. Saking husunya sholat rokaat sampai lupa. Betul. Ini 3 rakaat apa 4 rakaat ini. Sholat zuhur di rumah 3 rakaat apa 4 rakaat. Ditambah lagi jadi 5. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang bilang Nabi Nuh itu 1300 tahun. Ada yang bilang kalau dalam Quran 950 tahun itu adalah masa dakwahnya beliau. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dakwahnya pagi, siang, malam, dakwah terus-terusan Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang pendek umurnya
Nabi Ibrahim 175, Nabi Musa 125, Nabi Isa itu, mohon maaf nih, Nabi Isa itu usianya di dunia kemarin 33 tahun. Karena mau dibunuh oleh orang Yahudi, disebut beliau itu adalah anak zina. Kata orang Yahudi, anak zina Nabi Isa itu, karena gak ada bapaknya, maka harus dibunuh. Tapi yang dibunuh wama qataluhu, dibantah oleh Allah dalam Quran. Nabi Isa tidak dibunuh, wama sholabuhu, Nabi Isa tidak disalib, walakin syubbihalahum, yang mau membunuh diserupakan dengan Nabi Isa, namanya Yudas. Akhirnya dia yang dibunuh. Barrafa'ahullahu ilaihi, Nabi Isa diangkat ke langit. Sekarang masih ada, masih hidup di langit keempat. Kemudian nanti di akhir zaman beliau akan turun dan akan menikah dengan seorang perempuan namanya Siti Aisyah, tapi bukan orang Halim, orang Palestina. Tugas beliau nanti di akhir zaman cuma 3. 1, membunuh seluruh babi. Apa Pak? Membunuh seluruh babi. 3, menghancurkan seluruh salim. Yang 4, membunuh Dajjal la'natullah alaih, berkolaborasi dengan Imam Mahdi. Itu saya baca dalam hadis, dalam kitab Asratus Sa'ah. Nabi Isa nanti akan turun. Terus Nabi Muhammad 63, semua 63. Jadi umur sudah ditentukan. Saya baca dulu teks hadisnya. Kemudian summa yursalu, kemudian diutus ilaihi kepada janin tadi, al malaku, seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat beberapa hal, dikatbi takdir rizkinya, wa ajalihi, jatah kuota hidupnya, wa amalihi, perbuatannya, wa syaqiyyun aw sa'idun, bahagia, duka dan celakanya dicatat. Begitu. Fa walladzi la ilaha ghairuhu in ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli. Jadi ini hadis dikumpulkan dalam satu hadis ini tentang rizki, tentang bahagia, duka, celakanya di usia 4 bulan. Nah sekarang beritahu Pak, takdir Allah sudah ada. Terus bagaimana menyikapinya kita? Bukankah kita nanti takdir sudah ditentukan rizkinya? Kalau sudah ditentukan rizkinya berarti saya nggak usah usaha. Begitu Pak. Kalau sudah ditentukan bahagia duka celakanya, apa? Ada usaha apa? Lalu ada namanya Jabariyah. Jadid barok. Berarti manusia dipaksa oleh Allah. Manusia bagaikan wayang, tidak bisa berbuat apa-apa. Jabariyah. Ditentang lagi oleh satu lagi, Qadariyah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Memang Allah saja. Nah itu bid'ah, kalangan ahlul bid'ah. Jabariyah ditolak, Qadariyah juga ditolak. Di tengah-tengah ada ahlus sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah. Tidak condong ke kiri, tidak juga condong ke kanan. Apa maksudnya? Ada namanya usaha. Bapak tadi berdoakan dipimpin imam. Bapak tadi berdoa dipimpin imam. Bahkan Bapak sering berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keselamatan di dalam beragama, melaksanakan agama fiddin wa dunya wal akhirah, wal afiyatan. Ya Allah, afiatkan jasad kami, bukan sehat.
afiat. Lu kok bukan sehat Ustaz? Iya. Orang yang afiat pasti sehat. Tapi yang sehat belum tentu afiat. Gimana pengertiannya? Ngangkat besi 150 kilo kuat. Namanya atlet nasional. 140 kilo, 250 kilo, 2 kintal kuat. Tapi ngangkat takbir sholat subuh gak kuat. Kumaha eta? Sepedahan dari Halim ke Monas kuat. Sepedahan dari Halim ke Monas kuat. Lah kenapa kalau dari rumah ke masjid gak kuat sholat jamaah? Dia sehat fisiknya, gerodosan keringatnya ketika olahraga, tapi ke masjid. As-salatu khairun minan naum. Dia malah baca itu salat oke tenang naun. Repot apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walafiatan berjasa wasiadata ilmu. Ya Allah, tambahkan rezeki, tambahkan ilmu. Biasanya Pak, nambah ilmu berbanding lurus dengan nambah keberkahan. Sekali lagi, berbanding lurus nambah ilmu, nambah keberkahan. Apa keberkahannya? Tambah umurnya. Amin. Pengen berapa? Pengen 100? Pengen 200? 200 hese Pak Haji Rosid mau nyalain lampu aja direpek dulu. Tahu direpek Pak? Anak nggak ada, cucu nggak ada, orang tua udah usia mau 70 bangun tidur, ini lampu belum nyala direpek dulu, susah. Ya Allah, apalagi minta 100. Nah, walaupun biasanya bertambah ilmu, bertambah keberkahan, panjang umur. Kenapa? Rajin silaturahim. Nih, Bapak, saya mau datang ke rumah Bapak, ke rumah Ibu satu-satu susah kayaknya. Sulit. Kenapa? Sibuk segala macam. Ibu juga susah untuk berjumpa. Semua hanya melihat di WA, di grup. Mau di grup rame, ngopi, apa ngopi. Karena Bapak ada juga janda dulu dia ngomongin di grup. Tapi untuk berjumpa begini sangat susah. Kapan bisa berjumpa? Sholat berjamaah. Kapan bisa berjumpa? Nih pengajian. Ayah-ayah di sini mau alhamdulillah dikasih umur panjang oleh Allah. Amin. Karena rajin sholat berjamaah. Kata baginda Rasulullah, hadisnya familiar, man ahabba ayyumsatalahu bil rizki wa ayyin sya'alahu bi azali fal yafsul rahimah. Barang siapa ingin ditambahkan umurnya, ditambahkan rezekinya, rajin-rajin silaturahim, nah datang sholat berjamaah, hadir di pengajian merupakan arena silaturahim, maka insya Allah ditambahkan umurnya. Buktinya Ustaz yang rajin sholat berjamaah, rajin pengajian, pendek aja umurnya. Ada dua makna panjang umur. Satu panjang umur maknawi para bapak. Yang kedua panjang umur yang secara dohir. Boleh jadi panjang umurnya. Sudah dicatat oleh Allah hari ini, tahun ini, bulan ini turun instruksi dari Allah 40 hari. Dari 100 hari itu instruksi Allah sudah turun, harus dicabut nih nyawanya orang ini. Di akhirat itu ada namanya pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kalau dikelilingi 300 tahun diameter pohon itu tidak akan pernah selesai. Dan setiap daunnya itu memuat nama seseorang, nama bapak, nama ibu, nama saya. Nah, jatuh ketentuan dari Allah, daun itu nama kita itu turun plok 40 hari jatuh, diterima oleh Israel. Wah, SOP ini 40 hari, namanya bulan bin bulan, dideketin di mana dia, harus SOP-nya harus dicabut nyawanya. Makanya kalau sudah 40 hari ada perbuatan manusia yang tidak lazim, sudah 40 hari meninggal, mau 40 hari meninggal, ada perbuatan manusia yang sudah tidak lazim, menuju lagi ke seminggu.
Menuju lagi ke 3 hari, baru hari hanya wafat dia. Saya mau ngomong apa ya masalah rezeki ini? Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Nih, saya baca buku, namanya bukunya Life After Death. Apa Pak? Bapak bisa bahasa Inggris? Saya itu jangankan bahasa Inggris, kuncinya saya di rumah punya. Yang kunci Inggris, Profesor Moody. Dia seorang ahli psikiater, dokter, dan juga ahli filsafat. Dokter di Universitas di Amerika. Ditanya oleh mahasiswanya, Pak dosen, siap. Saya mau bertanya, silakan pertanyaan kamu apa? Saya mau tanya bagaimana pendapat Pak dosen orang setelah mati kemana? Waduh, Pak dosennya diem aja. Beliau orang non-muslim. Jawaban kamu nak belum saya jawab. Nanti suatu saat akan saya jawab. Hanya belum mengatakan penelitian Pak. Hampir seluruh rumah sakit di Amerika Serikat dia suratin karena beliau berpengaruh. Isi suratnya apa? Tolong kepada kepala seluruh rumah sakit berikan data kepada saya siapakah pasiennya yang pernah mati hidup lagi. Yang pernah mati hidup lagi, apa namanya? Yang buat puasa itu pakai es itu apa namanya? Itu timun suri, Ibu. Mati suri. Setelah itu minta datanya, minta nomor teleponnya, minta alamatnya, minta emailnya. Disuratin, didatangin langsung wawancara. Namanya orang akademisi, diwawancara. Apa pendapat Bapak setelah Bapak mengalami kematian? Kata dia, wah, datang lagi ke alamat ini, datang lagi ke alamat ini. 100 responden semua didatangin, diwawancara. Jawabannya 86%. Hampir sama dengan redaksi berbeda. Kata dia, ketika saya dinyatakan oleh dokter itu mati, dokter rumah sakit, bahkan alat pemacu jantung apa namanya, ditekan-tekan begitu, tidak mampu, saya bagaikan melayang. Istri nangis segukan, anak semuanya pada nangis, sahabat handai tolan semua pada datang takziah, nengok orang yang meninggal di rumah sakit pada datang. Saya bagaikan melayang. Saya sudah bicara sama istri saya sudah bicara sama suami saya, anak saya sudah, jangan nangis, ada apa ini semua, tapi mereka semua tidak dengar. Begitu kata orang yang mati suri. Kemudian saya dibawa melalui sebuah lorong gelap, pekat, mencekam. Kemudian masuk saya ke sebuah tempat terang benderang. Di situ selama kehidupan di dunia dari mulai akil balik, menurut Profesor Moody, selama kehidupan dari mulai saya dewasa sampai dikatakan pergi ke alam ini, disebut kematian menurut dia, seluruh gambaran tentang kehidupan selama di alam dunia direkam jelas. Pernah tanda tangan korupsi, pernah selingkuh, pernah nyuri, pernah nyakitin, pernah mukul, semuanya gambaran itu jelas sekejap mata, gambarnya jelas, catatannya jelas di lorong barzah namanya. Kemudian saya masuk lagi, semacam tabir, kemudian ada suara, kamu siapa? Saya ini. Kamu belum saatnya, kata suara tersebut. Pulang lagi. Pas mau jenazah itu, kalau di rumah sakit itu dimasukin ke peti itu, kayak lemari gitu kan, Bapak yang tahu. Pas dibuka orang bangun lagi, udah 3 hari dinyatakan meninggal. Pas dibuka peti jenazah bangun lagi. Perawat pada kabur, dokter pada tunggang langgang, bangun lagi mayat. Tapi memang bangun, belum mati. Nah itu yang diwawancara oleh Profesor Moody. Kata Profesor Baikuni dari Universitas Nasional, sebuah penelitian, kalau 3 orang dengan statementnya yang sama, maka menjadi ilmiah. Ini 86 orang.
Maka sesuatu yang gaib, alam kubur maksudnya, ketika mendapatkan sesuatu yang diteliti secara ilmiah, maka alam gaib itu menjadi ilmiah. Apa artinya? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya membenarkan Profesor Mudi, tapi ini kan fakta. Kata baginda Rasulullah begini: sebelum salam, kita harus doa apa, Pak? Sebelum salam atahiyat, ketika atahiyat sebelum salam kita disunahkan baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Siksa kubur. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari siksa azab kubur, dari nanti neraka jahanam, dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Kan ada, Pak, fitnah setelah kematian. Setelah kematian baru dibuka aibnya. Setelah kematiannya baru dibuka, masya Allah, naudzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dan masihid dajjal. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyikapi takdir tentang kematian, belum bicara takdir rezeki dan segala macam, ada doa. Kita ahli sunnah wal jamaah la yarudu biqadaillah illa bidu'a. Ada takdir yang bisa berubah, salah satu diantaranya dengan doa. Jangan malas-malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diminta, ya Allah, mudah-mudahan wafat kami husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki anak saya Engkau mudahkan, Engkau gampangkan. Bisa itu dirubah dengan doa. Maka ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak intisarinya ibadah. Ada lagi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang iman. Maka jangan malas-malas berdoa kepada Allah. Memang sudah ditetapkan Allah, memang sudah ditentukan oleh Allah tentang takdir Allah. Tapi ada satu usaha, di antaranya doa dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang, udah suruh belum, Pak? Belum. Saya buka dulu dengan pertanyaan, barangkali ada yang bertanya. Ada pertanyaan, Bapak? Kalau tidak ada pertanyaan, biasanya ngerti semua apa yang disampaikan. Atau tidak ngerti sama sekali urusan ngomong, kok itu urusan dari tadi. Tapi insya Allah di sini orang-orang tidak semua. Silakan para Bapak yang ditanyakan. Pak Haji, cukup? Sarapan sudah siap? Kayaknya konsentrasi saya sudah mulai buyar kalau sudah bicara sarapan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan para bapak Allah karuniakan sehat walafiat. Allah tambahkan rezeki, Allah muliakan keluarganya, Allah muliakan putra putri anak cucu mantu solihin dan solihat. Dikaruniakan anak keturunan dan juga solihin dan solihat yang sudah kerja, yang belum kerja, yang sudah nikah, yang belum nikah. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Yang sedang sakit, Allah memberikan sehat walafiat. Yang sedang ada urusan, Allah mudahkan. Yang sedang punya hajat, cita-cita, Allah sampaikan. Dan satu lagi para bapak, takdir Allah nanti akan datang kepada kita, yaitu kematian. Mohon jangan sampai lupa, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi, meneruskan tentang takdir ini, bahasan takdir ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa nanti dalam waktu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.